semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. MU mau juara Premier League? Fokus ke hal ini dulu deh. Manchester United masih mencari titel pertama di bawah Ole Gunnar Solskjaer. Agar muluk-muluk dulu, Solskjaer meminta MU mewujudkan hal ini lebih dulu. Sejak Ole Gunnar Solskjaer duduk di kursi manajer pada Desember 2018 silam, Manchester United masih belum mengakhiri puasa trofi. Titel terakhir dimenangi Setan Merah pada 2017 ketika menjuarai Liga Eropa bareng Jose Mourinho. Sejak saat itu, Solskjaer 2 kali membawa MU finish sebagai runner-up. Musim lalu mereka finish kedua di Premier League dan Liga Eropa. Maka musim ini MU mengincar 1 langkah terakhir yang akan membawa mereka meraih trofi. Khusus di Premier League, MU belum lagi juara sejak berakhirnya era Sir Alex Ferguson pada tahun 2013. Musim lalu adalah kedua kali yang mereka jadi runner-up setelah 2017-2018. Dan kali ini dijagokan bisa berbuat lebih banyak. Ole Gunnar Solskjaer tak mau terlalu muluk-muluk dulu, menyebut fokus tim saat ini adalah memulai musim dengan baik. Musim lalu, start menjadi persoalan untuk Paul Pogba dan kawan-kawan. Di Premier League, MU hanya 2 kali menang dari 6 pertandingan pertama dengan sekali imbang dan 3 kali kalah. Start bagus akan berimbas ke atmosfer dan mentalitas tim. Setiap musimnya kami berharap bisa jadi penantang gelar di setiap kompetisi untuk mendapatkan posisi di mana Anda bisa mengejar trofi-trofi. Anda perlu memulai musim depan baik, itulah fokusnya sekarang. Ungkapnya dikutip Manchester Evening News, kami perlu memulai dengan bagus di laga pertama lalu di beberapa pertandingan awal. Sebab musim lalu kami memulai dengan buruk. Lalu tim secara bertahap akan menyadari di mana posisi kami. Tapi kami berharap bisa memasuki bulan April dan Mei tahun depan dalam posisi menantang untuk hal-hal besar. Ibu mantan penyerang Manchester United tersebut. Ada Jadon Sancho, bagaimana nasib pemain Manchester United yang satu ini? Kedatangan Jadon Sancho membuat persaingan di lini depan Manchester United jadi semakin padat. Lantas bagaimana nasib Daniel James musim depan? Penyerang berkebangsaan Wales tersebut didatangkan pada tahun 2019 usai Manchester United menebusnya senilai 15 juta pounds dari Swansea. Ketika pertama kali tiba, publik menggadang-gadang dirinya sebagai titisan legenda Manchester United Ryan Giggs. Klaim tersebut cukup beralasan. Pertama, James bermain di sisi sayap yang merupakan taman bermain buat Giggs. Kecepatannya dalam berlari dan kewarganegaranya pun kian mengingatkan publik terhadap sang legenda. Sayangnya Daniel James gagal memenuhi ekspektasi publik. Ia lebih sering menduduki bangku cadangan ketimbang beraksi di lapangan. Ia hanya mengumpulkan total 72 penampilan di semua kompetisi yang sebagian besar dilakoni sebagai pengganti. Dalam situasi seperti ini seharusnya James masuk ke dalam daftar jual Manchester United. Apalagi klub papan atas Inggris tersebut baru saja mengeluarkan uang banyak untuk merekrut pesaingnya di lini serang Jadon Sancho. Namun nyatanya tidak. Sang pelatih Ole Gunnar Solskjaer seperti yang dilansir dari The Sun masih membutuhkan jasa James paling tidak untuk musim 2021-2022 nanti. Solskjaer diketahui menginginkan banyak opsi di lini depannya. Masalahnya Manchester United baru saja kekurangan stok karena Marcus Rashford harus menjalani operasi yang membuatnya bisa absen lama. Rashford memiliki cedera yang sudah cukup lama diderita. Kendati demikian, ia tetap mampu menyelesaikan musim 2020-2021 dengan baik dan bahkan bermain hingga babak final Euro 2020 bersama timnas Inggris. Pada akhirnya, tubuh penyerang berumur 23 tahun tersebut tak lagi mampu menampung penderitaan tersebut. Ia harus menjalani operasi untuk menyembuhkan cederanya dan diprediksi bakalan menepi selama 2 bulan pertama musim 2021-2022. Mau tak mau Solskjaer harus mempertahankan James. Dalam laporannya pun diketahui kalau pihak klub sedang merancang proposal kontrak baru agar sang penyerang bisa bertahan lebih lama di Old Trafford. MU selangkah lagi amankan Varane.
Manchester United sepertinya tinggal selangkah lagi bakal sukses mengamankan tanda tangan Rafael Varane setelah kesepakatan dengan Real Madrid dikabarkan hampir tercapai. Gosip kepindahan Varane ke Manchester United memang berhembus kencang dalam beberapa hari terakhir. Setan Merah tampaknya sangat menginginkan kehadiran bek asal Prancis tersebut. Gayung pun bersambut. Varane diklaim juga ingin meninggalkan Real Madrid yang sudah ia perkuat selama 1 dekade terakhir. Premier League diyakini menjadi tujuan bek 28 tahun tersebut. Sebelumnya, Manchester United dan Real Madrid bersikap seperti layaknya bermain catur. Keduanya memilih untuk saling menunggu, mengingat kontrak Varane tinggal tersisa 1 tahun. Jadi seperti dilansir Goal Internasional, pekan ini terjadi perkembangan cukup signifikan pada proses negosiasi Manchester United dan Real Madrid. Hubungan api kedua klublah penyebabnya. Jadi kedua klub kabarnya akan segera merampungkan kesepakatan transfer Varane di angka 45 hingga 55 juta euro. Kabar ini jelas menjadi angin segar bagi Manchester United yang sebelumnya dikabarkan sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Varane. Varane diklaim sudah menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun alias hingga 2026 yang ditawarkan Manchester United kepadanya. Jika nantinya merapat ke Manchester United, maka Varane akan mendapat kenaikan gaji dari nilai 6 juta euro per tahun yang saat ini ia dapatkan di Real Madrid. Adu otot Man United versus Man City di bursa transfer. Persaingan Manchester United dan Manchester City tidak pernah berakhir. Kali ini Man United versus Man City beradu kuat di bursa transfer. Man United yang lebih dahulu meraih kesuksesan kini harus selalu waspada dengan rival sekotanya Man City. Setan Merah tidak bisa lengah apalagi tutup mata. Pasalnya The Citizen sudah membuktikan mereka lebih sukses ketimbang Man United dalam 1 dekade belakangan. Man United gagal menambah koleksi di lemari trofi setelah kalah adu penalti dari Villarreal di final Liga Eropa musim lalu. Raihan trofi MU itu masih kalah dibanding yang dimiliki Man City setelah 2013. Total Manchester Biru meraih 11 trofi domestik dalam 7 musim terakhir. Dalam 4 musim terakhir, MU dikabarkan menggelontorkan dana transfer mencapai 416 juta euro atau setara dengan 7,1 triliun rupiah. Akan tetapi, tidak ada trofi yang bisa didapat MU. Berbeda dengan Man City, meskipun sedikit lebih boros dari MU, dengan total biaya transfer 442 juta euro, Man City sukses meraih 10 trofi, termasuk Piala Community Shield. Tidak ingin kembali dipermalukan tetangganya, Man United mulai tancap gas di bursa transfer musim ini, guna menambah kekuatan pada 2021-2022. Usai menjadi runner-up, The Red Devils begitu agresif di bursa jual beli pemain. Jadon Sancho, Rafael Varane, serta Kieran Trippier dibidik guna menjaga kedalaman skuad. Kehadiran Varane diharapkan memperkuat sektor pertahanan MU yang masih menjadi pekerjaan rumah setiap pelatih Manchester Merah dalam beberapa musim belakangan. Harry Maguire yang selalu jadi pilihan utama di posisi bek tengah tidak memiliki tandem ideal. Sosok Victor Lindelof maupun Eric Bailly dianggap tidak konsisten. Karena itu, datangnya Varane bisa menjadi asa sebagai duet ideal bagi Maguire di lini belakang. Dengan Varane, Solskjaer bisa mempunyai banyak pilihan di sektor pertahanan. Pelatih asal Norwegia itu bisa memainkan 3 pemain belakang, Lindelof atau Bailly, Varane, Maguire. Sedangkan Luke Shaw dan Trippier dijadikan sebagai wingback.